Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada yang melihat video ini, bahasan kita pada hari ini adalah masih kaidah asasiyah, khususnya adalah terkait dengan al-adatu muhakkamatun, yaitu adat kebiasaan dapat menjadi pedoman penetapan hukum. Bahasan yang lalu kita membahas terkait dengan darurat. Bahasan yang lalu kita membahas terkait dengan darurat, yaitu kaidahnya ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, hari ini kita membahas tentang al-adatu muhakkamah. Adat istiadat dapat menjadi pedoman penetapan hukum. Marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang adat, adat itu artinya kebiasaan, artinya tradisi. Tradisi ini dilakukan oleh orang banyak. Jadi bukan dilakukan oleh satu atau dua orang. Yang dilakukan oleh orang banyak, bahkan di sebuah negara melakukan hal seperti itu. Bahkan ya, artinya intinya adalah sebagian besar orang sudah melakukan hal seperti itu. Itu disebut dengan tradisi, dan dia berulang-ulang dilakukan sehingga dikenal oleh orang. Makanya dikenal oleh orang banyak, berulang-ulang akhirnya dikenal oleh orang banyak. Artinya dia tidak hanya sesekali saja, tapi sering terjadi. Inilah yang disebut dengan adat. Kira-kira bisa dipahami. Nah, sekarang mungkin ada orang bertanya, apakah adat ini punya dasar hukum? Nah, coba kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, yaitu khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh itu. Nah, mana yang disebut dengan adat di sini? Yang disebut dengan adat di sini adalah kata ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf itu adalah baik. Yang baik, yang dikenal, gitu kan, yang baik dan yang dikenal. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita belajar usul fikih, biasanya kita ketemu satu kaidah yang satu metode, yaitu uruf. Nah, uruf itu sesuatu yang dikenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia pasti juga mengenal Tuhannya. Nah, istilahnya uruf itu tadi adalah kenal. Lalu ada adat. Adat itu diambil dari bahasa Arab juga. Ada ya'udu audan, adatan. Artinya kembali. Kembali itu berarti dari sini, dari titik A sampai titik B, kembali lagi ke titik A, kembali lagi, berangkat lagi kepada titik B. A, B, A, B, A, B, putar begitu. Ini namanya adat, berulang-ulang. Karena berulang-ulang maka akhirnya dikenal. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Itulah yang disebut dengan adat itu punya dasar hukum juga. Yang selanjutnya ada ucapan Ibnu Mas'ud mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ma ra'ahul muslimuna hasanan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa saja yang dilihat oleh orang muslim itu baik, maka baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilihat oleh orang muslim itu baik, maka baik juga dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dia menjadi uruf gitu. Dia menjadi uruf karena dilihat oleh orang banyak muslim itu baik, maka baik juga. Sebaliknya, mara'ahul muslimuna sayyi'an. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu buruk, yang tidak tertulis di sininya, fahuwa indallahi sayyi'un, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga buruk. Say ya pakai sin, bukan syai'un, bukan. Selanjutnya dari kaidah al-adatu muhakkamatun ini harus dihafal ya. Al-adatu muhakkamatun ini kaidah subnya adalah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha
Nah, ini subkaidah dari al-adatu muhakamatun. Isti'malun nasi hujjatun. Apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak bisa menjadi hujjah, bisa menjadi alasan, bisa menjadi argumen, bisa menjadi dalil. Yajibul amalu biha, yang wajib diamalkan. Jadi kan sudah dilakukan oleh orang banyak dan itu bagus saja misalnya, maka bisa dijadikan sebagai alasan, sebagai dalil. Contohnya misalnya tukang jahit menjahit pakaian. Tukang jahit yang menjahit pakaian. Sudah jadi kebiasaan orang bahwa benang, jarum dan lainnya disediakan oleh tukang jahit itu. Tidak mungkin misalnya ngasih kain lalu dikasih juga benang dan segalanya. Kalau mau hibah tak masalah lah seperti itu. Tetapi dari kebiasaan kita bahwasanya benang, jarum dan yang lain-lainnya adalah disediakan oleh penjahit. Yang kedua, begitu juga kebiasaan-kebiasaan di Nusantara ini terkait dengan praktek keagamaan yang dapat dibenarkan dalam Islam. Banyak sekali kan praktek-praktek keagamaan dalam Islam ini. Orang masyarakat Islam sudah banyak. Misalnya maulidan, itu kan dilakukan oleh setiap masyarakat setiap tahun, menjadi kebiasaan dia. Karena dengan maulid ini kita mengingat kembali perjuangan-perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Coba kalau tidak diperkenalkan kepada anak-anak kita, tidak tahu mereka tentang maulid itu apa, maulid Rasulullah itu apa, untuk apa kita maulid, akhirnya tidak tahu. Akhirnya karena tidak ketahui itu, maka membuat anak-anak kita tidak mengerti sejarah kehidupan dia. Maka berarti kebiasaan yang digunakan oleh orang banyak itu harus kita lakukan. Peringatan Isra Mi'raj, bagaimana sejarah kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu juga sudah menjadi kebiasaan Isra Mi'raj. Begitu juga tentang 1 Muharram misalnya. Itu kebiasaan masyarakat Islam. Ada yang berpuasa dan segalanya. Karena pada hari itu banyak sekali kejadian-kejadian. Bahkan kata Rasulullah, kami yang lebih berhak ketika Rasulullah datang ke Madinah, lalu bertanya kepada masyarakat yang ada di Madinah itu, kebetulan mereka adalah Yahudi, kenapa kamu puasa? Kata mereka, ini adalah hari yang agung, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Karena Nabi kami, yaitu Nabi Musa, kata orang Yahudi ini tadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Dari kejaran Firaun. Mendengar ucapan itu, Rasulullah mengatakan, oh kami lebih berhak untuk melakukan ibadah puasa. Nah, jadi banyak sekali ya persoalan praktek-praktek keagamaan yang sudah membudaya dan sudah diketahui oleh orang lain lah, maka itu menjadi hujjah. Ingat ya, bisa menjadi hujjah. Oke. Selanjutnya, kaidah berikutnya adalah innama tu'tabarul 'adatu idza taradat aw ghalabat. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Jadi dia tidak hanya sekali lalu berhenti begitu. Dia terus-menerus sepanjang zaman atau berlaku secara umum. Nah, kembali lagi. Kalau hanya sesekali terjadi maka bukan disebut adat. Nah, kaidah berikutnya sebagaimana di slide ini, al-ibratu lil ghalibi syai'i la lin nadiri. Adat yang diakui adalah umumnya terjadi. Memang umumnya terjadi gitu kan. La lin nadiri, bukan yang jarang pernah dilakukan. Yang tidak pernah atau jarang misalnya kan, lalu tiba-tiba dia menjadi adat. Ya nggak mungkin lah seperti itu, karena jarang. Kalau jarang ya berarti mungkin tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang. Selanjutnya Ibnu Rushd mengatakan, Ibnu Rushd ya, al-hukmu bil mu'tadi la bin nadiri. Hukum itu dengan yang biasa terjadi, bukan dengan yang jarang terjadi. Itu bisa dipahami. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang dikenal karena 'urf, karena dia menjadi sebuah adat, seperti yang disyaratkan dengan satu syarat. Mungkin kita bingung ya memahami artinya ini. Kita langsung ke contohnya saja. Gotong royong adalah kebiasaan. Gotong royong ini sudah kebiasaan di masyarakat tertentu. Apalagi di pedesaan, apalagi di kampung misalnya. Dan memang tidak dibayar. Namanya juga gotong royong, tidak pernah dibayar.
Nah, seperti misalnya membangun rumah panti secara gotong royong atau membangun tempat ibadah secara gotong royong, maka tidak ada bayaran bagi mereka yang ikut gotong royong. Karena pada dasarnya dari bahari kala gotong royong itu tidak pernah dibayar. Maka ketika ada pengumuman yuk kita gotong royong, itu berarti tidak ada bayarannya, kada ada duitnya, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya. Maka kada ada duitnya itu tadi merupakan syarat, bisa menjadi syarat. Nah, gitu ya, dia menjadi uruf. Nah, jadi kalau masyrut dia seperti yang harus ada gitu, harus begitu, harus memang tidak dibayar gitu, dia menjadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya al-ma'rufu bainat tujari kal masyruti bainahum. Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai isyarat di antara mereka. Kan ada bahasa-bahasa istilah pedagang itu ya yang kita tidak paham, hanya pedagang saja yang paham itu. Nah, itu namanya berlaku untuk mereka. Berlaku untuk mereka. Sesuatu yang telah dikenal di antara mereka, di antara pedagang, berlaku sebagai syarat di antara mereka. Artinya gini, misalnya barang, kita menjual barang. Ternyata kita tidak punya barang yang dicari orang. Lalu kita mengatakan di toko sebelah ada, nanti saya ambilkan. Nah, nanti diambilkan, adat yang berlaku misalnya di situ gotong royong saja, tidak dibayar. Maka berlakulah sampai kapanpun. Atau mungkin dia menjualkan berarti bagi keuntungan. Nah, gitu. Artinya walaupun di tempatnya tidak ada, dia masih dapat uang. Begitu juga nanti misalnya di tempat yang lain tidak ada. Lalu di tempat kita ada. Lalu pedagang ini ngambilkan. Gitu, ngambil dengan perjanjian seperti kebiasaannya bagi dua keuntungan gitu. Itu ya. Selanjutnya kaidah berikutnya adalah at-ta'yinu bil ma'rufi kat-ta'yini bin nas. Ketentuan berdasarkan uruf seperti ketentuan berdasarkan nas. Wah, ini hebat sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterima dalam Islam pada praktek keagamaan atau dalam sosial, bisnis dan yang lain-lainnya, maka hal yang sudah diterima dalam Islam itu berlaku secara umum dalam Islam, maka sama seperti yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh nas. Karena ini sudah berlaku secara umum dan tidak terlihat ada kemudaratan di situ, tidak terlihat adanya membawa kesengsaraan, kerusakan di situ. Maka berarti walaupun dia uruf dapat menduduki seperti yang ditetapkan oleh nas. Itu bisa dipahami ya. Yang selanjutnya al-haqiqatu turaku bidilalatil adati. Al-haqiqatu tutraku bidilalatil adati. Arti hakikat ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Dalam contoh, misalnya dalam adat, jika pembeli bayar tanda jadi, maka sudah terjadi jual beli. Nah, ini tanda jadi, berarti sudah terjadi jual beli. Penjual tidak bisa membatalkan jual beli itu meski terjadi kenaikan harga. Jadi risikonya sudah. Harga kayak gini jadi sepakati. Nah, minta tolongnya DP. Ternyata besoknya ini mahal. Naik. Nah, lalu bicara, waduh, ada jadi menjual. Karena apa? Karena barang yang kujual kemarin dan kamu itu masih seharga ini. Hari ini naik. Makanya saya nggak jadilah. Kamu kan sudah bayar uang muka, udah saya ganti uang muka kamu. Nah, seperti itu tidak boleh gitu dilakukan. Dia karena sudah terjadi jual beli begitu. Nah, itu misalnya itu dia sudah menjadi adat istiadat. Selanjutnya adalah al-idnu al-urfi kal-izni al-lafzi. Izin menurut adat, menurut uruf sama seperti izin menurut lafal. Yang dilakukan itu kan sama seperti yang dilafalkan izinnya itu. Contoh, kebiasaan hidangan makanan pada tamu bahwa tanpa dipersilakan. Ada tamu 1, 2, 3 orang tamu. Lalu si tuan rumah, si punya rumah bikinkan makanan, bikin air dan segalanya. Nah, kalau di sebuah daerah itu memang tradisinya begitu, artinya dengan menyodorkan minuman begini tidak perlu harus diucapkan, ayo minum, ayo mas minum, rasakan, cicipi gitu misalnya. Maka hal seperti itu tidak perlu dilakukan karena sudah adat kebiasaannya kalau sudah dikasih ini untuk makan minum langsung. Nah, menurut kebiasaan adalah untuk dimakan, bukan untuk dilihat, dipelototin gitu, enggak gitu ya.
Nah, selanjutnya adalah adat ini. Jadi dari kajian-kajian yang kita lakukan ini, adat merupakan pesan bahwa hukum Islam itu adalah luas, dinamis. Luas itu tidak kaku, dinamis, dia mampu bergerak sana kemari, mampu bergerak, apakah bisa kecil, besar, dan segalanya, dan dapat bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya ya, dengan uruf ini tadi kita bisa memahami bahwa adat itu memiliki misi sebagai Islam yang luas dan lentur. Dari adat ini kita bisa memahami bahwasanya Islam itu adalah Islam yang lentur, tidak kaku, ajaran Islam. Jadi dari dakwahnya adat, itu menunjukkan bahwasanya Islam kita ini tidak keras. Islam kita ini bisa berdialog dengan perubahan zaman. Islam kita ini bisa bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, begitu. Nah, lalu kedua, hukum Islam menerima adat yang baik selama adat itu membawa kepada kemaslahatan untuk masyarakat umum. Memang ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, tapi kebiasaan-kebiasaan ini dilarang dalam Islam karena dia membawa kepada dampak yang tidak baik. Nah, yang diterima itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam Islam, yang diterima oleh Islam karena dia membawa kemaslahatan untuk masyarakat umum. Saudara sekalian, barangkali itu perkuliahan kita berkaitan dengan al-adatu muhakkamatun. Adat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum. Nah, mudah-mudahan bisa kita hafal. Ada 5 kaidah asasiyah yang sudah kita bahas. Yang pertama dulu, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyakkah tajribu taisir. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Ini wajib dihafal oleh masing-masing kita. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.